Bahkan baru-baru ini nih Cina mengirimkan kapal tempurnya ke sekitar Laut Gaza. Apakah ini pertanda Cina siap menggempur Israel? Seperti apa gempuran kekuatan militer Cina saat ini? Tonton video ini hingga akhir untuk lebih jelasnya. Silih berganti pemimpin negara mengutuk tindakan kejam Israel. PBB bahkan mengusulkan untuk gencatan senjata atas apa yang terjadi di antara Hamas dan Israel. Sayangnya Israel sama sekali tak mendengarkan solusi yang telah ditawarkan nih. Malah serangan ke Gaza ini semakin menjadi-jadi. Apalagi didukung oleh sekutu setianya, tentunya Amerika Serikat. Dukungan itu dibuktikan dengan pengiriman kapal induk USS Gerald R. Ford ke Laut Mediterania Timur. Sikap keras kepala Israel pun mendatangkan respon dari China nih. Selama ini, Israel dan China ini adalah mitra dagang. Saat Israel mulai membombardir Gaza, China menarik investasi miliaran dolar di bidang infrastruktur teknologi tinggi. Sikap China ini pun membuat Israel ini kesal, setengah mati ya. Pasalnya, penarikan investasi itu sangat merugikan ekonomi Israel. Apalagi China adalah mitra dagang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Selain itu, dukungan China kepada Palestina juga dapat dilihat dari sikap China yang tidak mengecam aksi para pejuang Hamas pada 7 Oktober lalu ya. Bagi China, apa yang dilakukan Hamas sesungguhnya adalah upaya untuk mempertahankan hak rakyat Palestina. Bahkan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, secara terang-terangan nih menyatakan bahwa negaranya akan terus berpihak pada perdamaian dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menjaga hak-hak nasional mereka. Wah, makin seru aja nih. China juga secara kompak bersama Rusia untuk memveto draft resolusi rancangan Amerika Serikat nih soal Israel dan Hamas di rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. China melihat bahwa Amerika ini hanya menyerukan jeda kemanusiaan untuk pengiriman bantuan, bukan mengarah pada adanya gencatan senjata. Selain itu teman-teman, Tentara Pembebasan Rakyat atau China's People Liberation Army atau biasa yang disingkat PLA mengirimkan 6 kapal perang ke Timur Tengah nih. Kapal itu terdiri dari kapal perusak berpeluru kendali, kapal pasukan terintegrasi, dan kapal frigate. Keberadaan kapal-kapal tersebut bertepatan dengan seruan Xi Jinping untuk kejahatan senjata dan koridor kemanusiaan di Gaza. Armada itu pun berada di lokasi yang sama dengan kapal perang yang dikirim Amerika Serikat. Tentu kondisi ini ya berpotensi meningkatkan ketegangan nih, apalagi China dan Amerika Serikat adalah dua negara yang sedang tidak akur. Armada China yang berada di Laut Mediterania hanyalah segelintir kekuatan militer yang dikerahkan China. Sesungguhnya masih banyak alutsista hebat dan mematikan yang dimiliki oleh negeri tirai bambu tersebut. China bahkan menempati posisi ketiga dalam peringkat kekuatan militer dunia ya, melalui Global Firepower atau biasa disingkat dengan GFP. Pencapaian sebaik itu ternyata diiringi dengan anggaran pertahanan yang fantastis nih. China menganggarkan 1,55 triliun yuan atau setara dengan 3.432 triliun rupiah. Anggaran ini menjadi yang tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. China memiliki jumlah populasi terbanyak di dunia nih. Bahkan berdasarkan data tahun 2021 nih, penduduk China sudah menyentuh di angka 1.412 miliar jiwa. Wow. Wajar ya jika personel militernya ini menjadi paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain nih. Total ada 3.135.000 personel militer, ada 2 juta tentara aktif, 510.000 personel cadangan, dan 625.000 pasukan paramiliter. Dalam keadaan mendesak, China juga bisa mengerahkan partisipan mereka yang berasal dari peserta wajib militer. Program wajib militer atau WAMIL ini telah dilakukan sejak beberapa dekade lalu ya. Jutaan personel negeri tirai bambu ini terbagi menjadi personel Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Angkatan Laut China adalah salah satu yang paling ditakuti oleh negara-negara di dunia. Bahkan dalam 10 tahun terakhir nih, Xi Jinping telah berhasil membangun angkatan laut terbesar di dunia, disertai jumlah kapal perang dan kapal selam terbanyak di dunia. Dengan jumlah 777 unit, mengalahkan Amerika Serikat yang hanya punya 490 unit. Mereka juga memiliki 3 kapal induk yang diberi nama Liaoning, Shandong, dan Fujian. Liaoning adalah kapal induk pertama milik China. Sebenarnya, kapal ini adalah kapal bekas Ukraina yang kemudian dibeli dan dimodifikasi oleh China. Shandong sendiri merupakan kapal induk yang sepenuhnya dirancang dan dibangun di Tiongkok. Ya, kapal ini mulai dioperasikan sekitar pada tahun 2019 ya.
Terakhir ada kapal Fujian, kapal induk tipe 003 yang diluncurkan pada Juni 2022 lalu di Shanghai. Kapal ini merupakan kapal perang tercanggih yang pernah dibuat oleh China nih. Fujian juga sekaligus menjadi kapal induk pertama milik China yang menggunakan ketapel elektromagnetik untuk meluncurkan lebih banyak jenis pesawat nih, termasuk ya pesawat tempur yang lebih berat dan lebih canggih. Kapal ini juga memiliki bobot 80.000 ton yang setara dengan kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu, Fujian juga dapat mengangkut 2.700 awak dan 35 detasemen laut untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan ya. Dan jangkauan operasionalnya ini mencapai 10.000 mil tanpa pengisian bahan bakar. Kapal induk ini digerakkan dengan 2 generator turbin gas berserta 4 generator diesel listrik yang dapat menghasilkan 150 MW listrik. Selain kapal induk, China juga memiliki 50 unit kapal perusak, 43 unit frigate dan 72 korvet, 78 unit kapal selam dan 150 unit kapal patroli dan 36 unit kapal penyapu ranjau. Dengan semua alutsista yang dimiliki China, pantas saja nih Komandan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat, Carl Thomas, mengaku akan kewalahan melawan Angkatan Laut China. Angkatan Laut China sangat besar. Jumlah personel aktifnya saja itu sudah mencapai 300.000 orang. Akan berat sekali jika harus berhadapan dengan mereka. Dari Angkatan Laut, kita pindah ke Angkatan Darat. China memiliki 2.545.000 personel Angkatan Darat. Mereka mengoperasikan 4.950 unit tank. Salah satu tank lapis baja tercanggih yang dimiliki China adalah tank tipe 99AA. Sebenarnya tank ini merupakan pengembangan dari MBT tipe 98. Tampilannya masih mirip, tapi ada beberapa yang dimodifikasi ya, terutama di bagian lapis baja yang lebih kokoh dari sebelumnya nih. Ketebalan pelindung bajanya sudah mencapai 1000 hingga 1200 mm. Tank ini sedikit meniru desain dan teknologi dari kendaraan tempur milik Rusia dan telah diproduksi sebanyak 900 unit. Tank ini memiliki berat sekitar 54 ton dan bisa mengangkut 3 awak. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem pencegah kebakaran otomatis. Tank tempur ini juga dijalankan dengan mesin diesel bertenaga 1500 horsepower dengan kecepatan 8 km per jam dan bisa menempuh jarak sekitar 400 km. Selain tank, China juga memiliki kendaraan lapis baja sebanyak 174.300 unit. Jumlah ini menempatkan China sebagai negara kedua kendaraan lapis baja terbanyak setelah Amerika Serikat. China juga memiliki alat tempur lain berupa artileri swagerak sebanyak 2.795 unit, artileri tarik sebanyak 1.434 unit, dan peluncur roket sebanyak 3.145 unit. Di Angkatan Udara China memiliki 400.000 personil yang dibekali dengan berbagai jenis senjata ya. Salah satunya adalah jet tempur yang jumlahnya mencapai 1.200 unit. Salah satunya adalah jet tempur siluman atau generasi kelima yang bernama Chengdu J-20 yang menjadi jet tempur terbaik milik China. Jet ini dirancang untuk menjadi jet tempur multiperan yang superior di udara, mampu menggelegar serangan ke darat dan melakukan perang elektronika. J-20 menggunakan 2 mesin WS-10C yang terinspirasi dari mesin AL-31F Rusia. Jet ini juga memiliki kecepatan tempur Mach 2.U dengan radius tempur lebih dari 1.800 km. Kedepannya, si naga perkasa ini akan memainkan peran penting dalam pertempuran udara. Nah teman-teman, dengan kekuatan militer yang sangat besar, akankah negeri China mampu memukul mundur Israel dan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Sekian untuk video kita kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian simak, maka silakan klik tombol like di bawah. Dan tak lupa pula nantikan video-video terbaru kita setiap hari hanya di Tarbiyah Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.